saya ingin cari satu ayat saja yang mengatakan seperti yang Anda minta kepada kami orang Kristen bahwa satu ayat di Alkitab mengatakan, bentar tunggu dulu bicara. Satu ayat mengatakan bahwa Yesus mengatakan secara eksplisit bahwa dia adalah Tuhan. Saya ingin hal yang sama di Al-Quran. Jangan ambil dalil seperti kita ambil dalil di Alkitab. Jangan Anda ambil dalil di Al-Quran. Harus secara eksplisit. Ini gimana sih teman-teman maksudnya? Jangan kau ambil dalil dari Quran. Bentar. Gila betul. Begitu pula Tuhan. Manusia aja ada yang tidak pantas, apalagi bagi Tuhan. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Tidak pantas Tuhan itu jadi banyak. Tidak pantas Tuhan itu dikandung manusia. Tidak pantas Tuhan itu dilahirkan manusia. Gitu Bang. Boleh saya bantah sedikit Mas dari cara Mas mensikapi tadi. Sepertinya Mas begitu dekat sekali sama Tuhan sehingga tahu Tuhan itu pantas apa enggak. Kalau manusia, Mas bertanya sama saya soal manusia, mungkin Mas begitu dekat dengan kehidupan manusia, Mas pantas menanyakannya seperti itu. Tapi kalau Mas bertanya tentang mengatakan seperti Tuhan nggak pantas memakan itu, berarti Mas dekat sekali sama Tuhan. Coba Mas buktikan gimana Mas begitu dekat sama Tuhan. Baik. Nah, gimana saya cara mengetahui Tuhan dari kitab suci yang dibawa oleh para rasulnya? Makanya kita tahu dengan Tuhan, bagaimana Tuhan itu. Contoh di kitab Anda ya, di Yesaya 46 nomor 5. Hendak dengan apa engkau menyamakan aku? Gak boleh sama dia dengan makhluk. Gitu Bang. Makanya kita tahu, belajar dari kitab suci. Iya. Jadi kalau dari segi perpotongan atau per ayat-ayat yang kita baca, kalau tidak sesuai dengan konteksnya, saya belum bisa menerima sih Mas jawabannya seperti apa. Ya, karena itu kan tergantung abangnya aja lagi nanti mau belajar atau tidak kan seperti itu. Cuma kan saya sampaikan Tuhan itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia itu berbeda dengan segala sesuatu dan termaktub juga di kitab Anda di Yesaya 46 nomor 5. Tuhan itu tidak ada yang sama dengan makhluknya. Gitu. Nah, sekarang dengan seperti itu Mas bisa menyimpulkan bahwa Tuhan nggak layak seperti yang Mas umpamakan tadi ke saya, bahwa manusia nggak pantas makan kotoran, sementara Tuhan pantas nggak makan kotoran. Jadi makanya yang kayak gitu Bang. Dia aja berkata belum mendapatkan jawaban yang benar sih Mas. Maksud saya seperti itu. Jadi saya gini bertanya, Bang, apakah Mas Yusuf PI benar-benar dekat sekali dengan Tuhan sehingga Mas Yusuf PI bisa menyatakan bahwa Tuhan tidak pantas untuk memakan kotoran? Oke Bang, saya itu Bang ya, apakah dekat dengan Tuhan? Lalu bagaimana cara saya mengetahui Tuhan? Dari kitab suci, dari pedoman hidup yang disampaikannya kepada para rasulnya. Dia menjelaskan tentang dirinya melalui kitab para rasulnya. Kitab yang kita pedomi untuk kehidupan kita. Makanya saya tahu dengan Tuhan bagaimana Tuhan itu ya, karena dia sendiri yang mengabarkan tentang dirinya. Bukan berarti kita mengada-ada tentang Tuhan atau membatasi Tuhan. Enggak. Di kitab Alkitab Yesaya seperti yang Mas sampaikan itu, siapa yang berbicara demikian? Coba kita buka Yesaya 46 nomor 5 ya. Iya. Sabar. Saya baru buka HP ini Bang. Iya. Oke. Yesaya 46 nomor 5. Nah ini Bang, ini adalah jawaban dari Tuhan ya untuk
yang menyamakan dengan ini, dengan dewa-dewa dan makhluk lainnya, para dewa Babel yang tidak berdaya. Dewa Babel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, Tuhan ya. Hai semua orang yang masih tinggal di keturunan Israel, hai orang-orang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap sama, kata dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Tuhan yang ngomong hendak membandingkan aku dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Saya potong sedikit ya Mas. Jadi saya juga mengerti apa yang Mas bacakan di kitab Nabi Yesaya. Ketika para umat-umat Allah, yaitu bangsa Israel sendiri, yang banyak pergi menyembah berhala. Nah di situ kan dikatakan jelas dari atas tadi Mas bacakan, jangan pernah samakan Allah Tuhan Allah itu dengan berhala-berhala itu tadi. Jadi kalau Mas menyampaikan dengan seperti yang saya pertanyakan itu, kenapa sih setiap rekan-rekan saya, teman saya yang Muslim bertanya sama saya, kenapa Tuhan kalian ada 3? Kayaknya seperti yang Mas jelaskan itu tidak nyambung sekali. Oh nyambung bang. Dari yang Mas jelaskan itu di nubuatnya Nabi Yesaya, di kitab Yesaya itu, ketika bangsa pilihan Allah sendiri Israel yang memungkiri akan kasih dari Allah, mereka jauh dari Allah dengan cara tunduk kepada, bukan tunduk, maksudnya menyembah berhala. Nah di situ Allah berfirman gitu. Bukan berarti baik bang, samakan dengan berhala-berhala itu tadi. Hendak kepada siapakah kamu menyamakan aku? Ya. Apakah cuma berhala? Hendak dengan siapakah? Siapakah ngerti kan? Ya. Artinya siapapun gitu. Gak ada yang sama dengan dia. Bukan cuma berhala. Makanya konteksnya itu dipahami gitu. Seperti apapun, gak bisa Tuhan itu disamakan dengan makhluknya. Nah terkait tentang itu bang, dia juga udah tegaskan juga di Bilangan 23 nomor 19. Ya. Apa bunyinya? Nih saya kasih tahu abang ya. Ya. Nih, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi nggak pantas dia jadi manusia. Jadi kalau berbicara tentang, berarti Mas tidak mengetahui tentang pemahaman bagaimana ketika sebelum Yesus lahir dan sesudah Yesus lahir. Kalau Mas berbicara tentang bilangan Yesaya di Perjanjian Lama, di mana kami mengimankan pada saat itu belum adanya Mesias. Nah Mesias itu siapa? Mesias itu Yesus Kristus, Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Nah ketika kita berbicara tentang firman Allah yang disampaikan lewat nabi-nabinya di Perjanjian Lama, dia menyebutkan bahwa ketika bangsa Israel, bangsa pilihannya itu sendiri, lari daripada mempercayai Allah yang menuntun mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah yang dijanjikan. Kalau Mas berbicara tentang bilangan itu di Perjanjian Lama, berarti Mas tidak bisa membedakan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama saya jelaskan sedikit ya Mas, saya juga masih belajar, dalam tahap belajar. Di Perjanjian Lama itu di mana kita menceritakan bahwa Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi. Ketika dia memilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel, keturunan Abraham, yang dijadikan bangsa pilihannya, ketika keluar dari Mesir sampai ke tanah yang dijanjikan, itu mereka selalu menyembah berhala.
sampailah dikeluarkan lewat perantaraan Musa, di mana Musa mengeluarkan 10 perintah Allah, bahkan juga dengan perintah-perintah seperti Taurat dan aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah melalui Musa itu juga pada dilanggar, Mas. Dilanggar. Terus? Nah, jadi sampai dengan ke kerajaan, sebelum adanya kerajaan, hakim-hakim, kerajaan Raja Daud, raja ini, semua raja-raja Israel, bahkan ketika nabi-nabi juga banyak, ya di situ juga sudah dinubuatkan bahwa kedatangan Mesias, penyelamat, itulah yang disebutkan anak Allah. Anak Allah bukan berarti anak yang dikandung oleh Allah, anak yang ditunjukkan oleh Allah, bukan. Anak Allah itu berarti Tuhan sendiri yang menjadi manusia, dan itu kami mengimaninya, Mas. Jadi seperti itu. Kalau Mas bertanggapan bahwa tidak ada yang menyerupai aku di dalam perjanjian lama, itu ya sangat-sangat menyimpang. Saya rasa Mas, penjelasan Mas itu sangat-sangat luar biasa sekali tidak berkenannya. Oke, baik. Nah, jadi begini tanggapan saya. Sebenarnya yang menyimpang itu penjelasan Anda gitu, Bang. Ya. Karena tidak ada satupun para nabi di perjanjian lama itu menubuatkan menebus dosa memakai darah manusia, itu nggak ada. Nggak ada. Satu pun para nabi di kitab perjanjian lama itu tidak ada menubuatkan menebus dosa memakai darah manusia, sehingga Tuhan menjelma menjadi manusia, itu tidak ada. Coba kalau kita lihat para nabi terdahulu, ya dia menjelaskan bagaimana cara menebus dosa dengan darah hewan, dengan kulit hewan, dengan bara, dengan kotoran hewan. Tidak ada para nabi itu menjabarkan atau menubuatkan dengan kotoran hewan. Maaf Mas, dengan kotoran hewan saya belum pernah dengar dengan kotoran hewan itu. Keluaran 29:14. Coba buka aja. Ya, saya lanjutkan dulu Bang ya. Jadi para nabi tidak pernah menubuatkan bahwa Tuhan akan menjelma menjadi manusia dengan datang menebus dosa manusia, dengan manusia mengambil darah manusia sebagai gantinya, sebagai tebusannya. Gak pernah ada. Jadi yang menyimpang di sini ini, Bang, bukan saya, tapi Anda gitu. Saya ketika menunjukkan Allah bukan manusia, dia tidak akan menjelma. Karena Tuhannya para nabi itu tidak sama dengan apapun. Udah ditegaskannya dengan perjanjian lama. Jadi tidak ada menubuatkan Tuhan langsung turun menebus dosa manusia memakai darahnya, darah manusia, nggak ada. Coba carikan di perjanjian lama, satu saja ya, satu saja. Nih pertanyaannya, satu saja perjanjian lama yang menubuatkan menebus dosa memakai darah manusia. Silakan. Menubuatkan dengan menggunakan darah manusia. Iya. Berarti Mas pemahaman tentang Mesias itu Mas belum paham ya. Seperti apa Allah yang menjadi manusia itu belum paham. Jadi seolah-olah Mas menyampaikan bahwa misalnya saya nih Son Kirchner gitu kan, Son Kirchner yang ketika di perjanjian lama harus, misalnya ketika di perjanjian baru Son Kirchner ini yang darah saya gitu ya Mas. Ya bukan seperti itu pemahamannya. Bukan seperti itu. Iya. Kalau Mas beranggapan seperti itu, ya berarti imannya Mas yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau imannya kami orang Kristen tidak seperti itu. Jadi jangan Mas samakan imannya Mas dengan cara Mas membaca dan tidak memahami apa isinya. Dari perjanjian lama, dari bumi diciptakan, alam diciptakan sampai dengan ke Wahyu, berarti Mas tidak memahami. Jangan dianggap jadi jangan dianggap ya apa yang kita imani itu nggak benar menurut Mas gitu. Baik. Oke, tanggapan saya Bang ya. Bukan berarti dia harus mengatakan di perjanjian lama itu menubuatkan pakai darah manusia. Tidak seperti itu kata Anda. Iman Anda dengan iman saya. Jadi Tuhan Yesus yang kami anggap Tuhan itu bukan manusia, Mas. Dia memanusiakan, dia turun ke bumi ini dengan rupa manusia.
Nah, itu yang Jadi kagak ada ketika di ajaran para nabi. Ketika Itu Bang yang nggak ada di ajaran para nabi. Terus yang adanya apa, Mas? Kira-kira? Di ajaran para nabi menebus dosa itu pakai kulit hewan, pakai tebusan darah hewan, ya terus juga pakai kotoran Jadi, hewan, pakai bara. nggak pernah ada. Coba Mas tunjukkan pakai kotoran hewan untuk menebus seperti yang dituliskan di Taurat itu. Coba Mas tunjukkan dulu yang dikeluarkan oleh Musa. Ada nggak pakai kotoran hewan? Nah, mari kita baca ya. Iya. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya, haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Iya, dari sini saja Mas tidak memahami artinya. Mas harus memahami, baik ya, Mas penggal itu sedikit aja satu bagian ya. Tetapi daging lembu jantan itu kulit dan kotornya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Mas tahu nggak apa arti api di luar perkemahan? Mas tahu nggak? Yang mana yang disebutkan persembahan itu harus dibakar di atas mezbah, sementara yang dibakar di luar perkemahan itu bukan persembahan dan itu harus dimusnahkan. Jadi Mas harus mengerti dulu artinya. Dari atas Mas baca dulu. Nah itulah namanya korban bakaran. Itu penebus dosa. Coba baca betul-betul Bang. Ya. Coba Anda baca betul-betul. Kotoran itu dipersembahkan kepada Allah. Ya nggak seperti itu. Gini Bang, coba baca betul-betul ya. Ya. Kayaknya Anda salah baca deh, salah konteks gitu ya. Di sini ya, tetapi daging lembu jantan itu, ya daging ya, terus kulitnya dan kotorannya, ya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Ya. Jadi daging, kulitnya, kotorannya itulah korban penghapus dosa. Nih. Kemana Anda menjelaskan kemana gitu? Tidak seperti itu Mas. Nah kan ada gitu. Makanya saya bilang Bang, tidak ada pun satu dari pendeta Anda sampai hari ini yang mampu menjawab pertanyaan saya. Di mana penebusan dosa memakai darah manusia itu di mana? Sampai hari ini tidak ada satupun pendeta yang bisa menjawab. Di perjanjian lama dinubuatkan menebus dosa memakai darah manusia. Jadi satu pendeta pun nggak ada yang bisa jawab, tapi Nggak ada. Pak Bang Edis TV boleh jawab gitu ya? Nggak ada juga, kabur Yang juga dia. benar. Yang benar. Kabur. Yang benar. Kabur. Emangnya ente percaya dengan Edis? Saya nggak percaya sama Edis, saya percaya sama Tuhan Yesus penyelamat kami. Ya kalau gitu nggak usah bawa Edis. Bukan, berarti dalam artian kalau untuk mempercaya itu mengimani Mas. Dalam artian. Ya iya enggak. Tanya dulu kepada Mas lah. Mas juga ketika naik pesawat dari satu daerah ke daerah yang lain, Mas percaya sama pilotnya. Kenapa Mas bisa yakin bahwa pilotnya bisa membawa Mas sampai ke tempat tujuan? Karena ada legalitasnya dia. Legalitas seperti apa? Ya, Mas legalitas kepilotan. Mas sama pilotnya percaya apa enggak? Gitu. Oh, saya sama pilotnya percaya atau enggak? Ya jelas percaya. Nah, sama dengan halnya yang ketika Mas melemparkan pertanyaan ke saya. Lalu? Ya berarti Mas mempercayai manusia sebagai apa di situ coba? Maksudnya? Oh, beda penyembahan dengan kepercayaan itu beda. Nah, begitu juga saya dengan Mas gitu. Jadi kalaupun itu kalau Edis lewat bukan masalah Edis yang saya bahas tadi, Bang. Maaf, kemana-mana pun saya bertanya lagi untuk mendapatkan tingkat kepuasan saya dari pertanyaan yang saya ajukan nggak dapat sih Mas. Karena enggak gini, seharusnya ketika Anda banyak bertanya Anda pelajari, bukan Anda bertanya sana sini sampai Anda puas. Nggak akan ada pernah puasnya Anda bertanya gitu. Karena apa? Orang menjawab itu nggak bisa sesuai selera Anda, nggak bisa. Pegang itu. Iya.
Oke lah, berarti jawabannya relatif ya Mas ya. Begitu ya, bukan jawabannya. Iya, seharusnya Anda pelajari ketika diberikan di Bible, betul nggak yang disampaikan gitu. Kan kayak gitu. Baiklah, oke lah Mas, terima kasih. Ya, sudah menyempatkan saya naik. Terima kasih atas penjelasan. Oke, thank you Bang ya. Nah, bagus tuh abangnya cara diskusinya. Ngerti dia. Imani saja. Iya. Kenapa saya agak telat live-nya? Iya teman-teman, saya agak telat live-nya dikarenakan nenek saya masuk rumah sakit idaman Banjarbaru rawat inap gitu ya. Mungkin nanti saya akan ke rumah sakit habis live streaming ini tengah malam nanti ya. Oke. SG Tobing. Waduh. Bang, musiknya matiin, Bang. Halo, selamat malam. Abang Islam Kristen, Bang? Kristen. Open cam dulu lah. Ya, oke. Oke, thank you Bang. Abang mau bertanya atau mau ditanya nih? Saya mau bertanya Pak Ustadz. Oke, tapi saya bertanya tentang Nabi Muhammad. Oh silakan. Ini Bang, karena kita selalu membahas tentang 100% Tuhan dan 100% manusia. Itu mengenai Yesus, ya enggak? Halo? Tapi kali ini saya ingin bertanya, karena Pak Ustadz adalah seorang ahli Al-Quran, makanya saya bertanya, terdapat di Al-Quran di ayat berapakah Nabi Muhammad mengatakan secara eksplisit bahwa dia seorang nabi? Bang, coba Anda pikir dulu. Anda paham nggak dengan bentar. Saya kasih tahu dulu. Bentar dulu. Saya kasih tahu dulu. Anda ngerti nggak Al-Quran itu apa gitu loh? Nggak perlu saya ngerti karena itu bukan. Nah makanya gini Bang, dengarkan penjelasan saya. Karena Anda tidak mengerti itulah Anda jadinya salah bertanya gitu. Anda salah bertanya karena kan kamu selalu salah pertanyaannya. Kalau gini Bang, mengaku dia adalah Tuhan. Sekarang saya bertanya Bang, kepada Anda. jadi kayak gini ya. Di Al-Quran Kalaunya Al-Quran itu bukan kitabnya Nabi Muhammad, bukan ya. Saya jelaskan dulu sama Anda, tenang ya. Jadi Al-Quran itu bukan kitabnya Nabi Muhammad, oke? Nah, jadi kalaunya tentang masalah cerita Nabi Muhammad, Anda carinya di hadis dan sirah nabawiyah. Kan Al-Quran lo kocak gitu. Bentar dulu saya mute dulu, dengarkan dulu Bang ya. Saya mute dulu ya. Jadi kayak gini Bang ya. Kalau untuk masalah Nabi Muhammad, Anda perlu tahu Bang ya. Nabi Muhammad kalau Anda cari itu di sirah nabawiyah dan hadis. Kalau Al-Quran itu firman Tuhan semesta alam, bukan cerita Nabi Muhammad. Gitu ya, biar Anda paham dulu gitu. Jadi kalau Anda bertanya di mana Nabi Muhammad di Al-Quran, ketawalah umat Islam kayak gitu. Jadi salah Bang pertanyaannya. Jadi Anda nanyanya kayak gini sama umat Islam Bang ya. Tanya sama umat Islam, di manakah di hadis atau sirah nabawiyah tentang Nabi Muhammad baru betul. Kalau Anda menanyakan di manakah di Al-Quran tentang Nabi Muhammad menyatakan, ketawa orang. Iya Bang, bikin orang ketawa kayak gitu. Ya itu Bang, silakan dibuka mic-nya. Ya, tuh dibuka dulu mic-nya. Saya hanya bertanya di mana ayat Al-Quran yang secara eksplisit mengatakan Nabi Muhammad mengatakan sendiri bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi.
Bang, saya jelaskan sekali lagi ya. Pertanyaan Anda yang salah. Kenapa? Oke. Kan Anda membahas Tuhan tentang Yesus 100%. Ah, 100% Tuhan, 100% manusia. Baik. Artinya Anda selalu membahas Dengarkan. di mana mencari kesalahan orang Kristen, bahwa di mana secara eksplisit ayat yang Tuhan Yesus katakan dia adalah Tuhan. Makanya Baik. saya balik bertanya, karena sudah Bang. sekian ribu orang membahas masalah itu, tapi mereka tidak pernah membahas masalah di mana ayat Al-Quran yang menjelaskan atau secara eksplisit bahwa Nabi Muhammad mengatakan dia adalah Nabi. Saya ingin bertanya, di dalam Al-Quran ayat berapa? Saya Bang. ingin tahu. Bang, gini, Anda itu kayak gini bang, saya analogikan ya. Anda mau beli ikan tapi nanya ke toko obat. Itu kayak gitu pertanyaan Anda tuh. Anda mau beli ikan Bang. tapi nanya ke toko obat gitu. Kalau saya bertanya tentang ketuhanan Buddha, oke, Anda kasih contoh seperti itu. Tapi saya kan bertanya tentang daripada Anda membahas Bible. Nah, makanya Abang dengarkan penjelasan saya, tenang gitu, gantian ngomong biar Anda paham. Bang, kalaunya untuk masalah Nabi Muhammad itu bukan dicari di Al-Quran. Salah bertanya Anda. Lah, saya ingin bertanya Tentang Nabi Muhammad itu bang. Bentar dulu bang, bentar dulu, dengarkan dulu biar Anda paham gitu. Oke. Tentang Nabi Muhammad itu bang, ada tersendiri yaitu hadis dan sirah nabawiyah. Kalau Al-Quran itu bukan kitab Nabi Muhammad, bukan. Al-Quran itu firman Tuhan. Kayak gimana sih? Makanya saya bilang abang tadi, abang mau cari ikan tapi nanya ke toko obat. Ya emang kalian itu apa ya? Yang paling pokok itu adalah Al-Quran sebenarnya. Karena itu adalah menurut kalian itu adalah firman Allah. Iya enggak? Seperti kami. Iya, Hal yang firman paling pokok Tuhan. itu Terus adalah Bible atau apa Alkitab. yang Anda cari? Jadi saya kan, Anda selalu bertanya kepada saya berapa kali masuk di sini masalah Anda bertanya di mana ayat yang paling eksplisit bahwa Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Makanya saya pikir bahwa pertanyaan itu sudah dipertanyakan oleh beberapa ustadz. Ada banyak ustadz, bahkan mungkin ratusan ustadz yang bertanya tentang ketuhanan Yesus, yang mana Yesus mengatakan ayat di mana ayat apa yang mengatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Makanya saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, di Al-Quran di ayat berapakah terdapat bahwa Nabi Muhammad mengaku bahwa dia adalah seorang nabi? Jadi kayak gini, di Al-Quran itu maunya Anda, aku adalah nabi, kata Nabi Muhammad gitu. Iya, kan Anda mencari kan? Bang, bentar. Tadi Anda sudah tahu tuh Al-Quran itu firman Tuhan, bukan perkataan Nabi. Kayak gimana sih? Kan salah kan Anda bertanyanya kayak gitu. Kenapa Al-Quran tidak menjelaskan bahwa memang karena Muhammad itu bukan seorang nabi, tapi dia hanya mengklaim aja. Baik bang, nih ya. Nih, Muhammad adalah seorang rasul atau nabi ya. Nih. Di Al-Quran. Ya, Al-Quran kan Anda minta Al-Fat 29. Nih, ya baca. Mari kita baca. Saya tampilkan ya. Saya tahu. Saya tampilkan ya. Nih. Nih Al-Quran ya. Ngotot sih abangnya ya. Al-Fat ya 29. Muhammadur Rasulullah ya. Muhammad itu adalah utusan Allah, oke? Itu apa yang saya bertanya ya. tentang kalau seperti itu berarti Anda percaya dengan ketuhanan Yesus, karena ada ayat Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di mana? Ada banyak. Lu tahu Matius berapa? Pencobaan Yesus. Oh, di situ kan Yesus Matius 4. Di Matius 4 itu dia dicobai oleh iblis. Yesus tidak ada memerintahkan iblis untuk menyembah dirinya, nggak ada. Iya. Nggak ada. Artinya memang secara langsung tidak. Tapi kamu tahu nggak apa Yesus katakan waktu pencobaan di padang gurun? Apa Yesus katakan? Jangan mencobai Tuhan alam. Ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yang dicobai sekarang siapa? Tuhan Allah, jangan mencobai Tuhan Allahmu, kan kayak gitu. Iya.
Nah, terus yang dicobai saat itu adalah Yesus. Kan kayak gitu maunya Anda. Jadi Anda mau mengatakan Yesus adalah Allah kan? Makanya iya. Kalau Salah. ayat-ayat itu artinya dalil-dalil yang itu banyak. Nabi Muhammad juga ada, tapi kamu mencari di mana Salah. ustadz-ustadz atau orang muslim ingin membuktikan ayat yang Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Makanya saya bertanya kepada Anda, di mana di ayat Tadi sudah saya tampilkan di Al-Qur'annya. Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia Nabi Muhammad mengatakan tadi, ya, Muhammad itu Rasul Allah. ada nggak Al-Fat 29. bahwa Nabi Muhammad saya adalah nabi. Iya, Al-Fat 29 tadi. Kan udah dijawab gitu. Al-Fat 29, Quran surah Al-Fat ayat 29 udah dijawab pula. Nggak ada sama sekali Al-Quran. Kok nggak ada? Dia udah ditunjukkan dalilnya kayak gimana? Masih aja Anda mau bantah. Kan kayak gitu. Ya kalau udah terjawab Bang, nggak perlu Anda ngotot gitu. Berkaitan tentang Yesus tadi Bang, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu kan ada tertulis. Ya, nggak ada Yesus mengatakan di situ jangan kamu mencobai aku atau kamu sembahlah aku, nggak ada sama iblis. Yesus mengatakan sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Siapa Allah yang dimaksud? Yaitu Tuhan langit dan bumi, karena Yesus punya Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, waktu dicobai siapa? Yang dicobai siapa? Manusia Yesus. Ya, Itu ketololan kamu sebenarnya, Bang. Kamu lah kan tidak yang dicobai kan manusia bukan Tuhan. Kayak gimana sih? Nah, terus ayat yang diambil itu buat apa? Yang mana? Kalau dia mencobai kamu bisa ambil ayat itu enggak? Apa kamu Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Itu terdapat di Mazmur 91. Enggak, tunggu dulu, potong cerita saya. Kalau seandainya kamu yang dicobai waktu itu, apa kamu mengambil ayat itu? Sedangkan kamu sendiri adalah manusia. Kalau saya sebagai manusia, ya. Kalau saya sebagai manusia utusan gini Bang, saya jawab. Oke, saya jawab. Saya belum selesai bicara. Saya jawab. Oke, saya jawab. Kalau saya sebagai utusan Tuhan, saya manusia, lalu waktu dicobai iblis, saya pasti akan jawab seperti Yesus. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Karena apa? Saya dalam lindungan Allah maksudnya. Jangan kau coba mencelakai aku gitu. Karena saya utusan Tuhan gitu. Bukan berarti saya Tuhan. Bukan. Sekarang saya cuma saya kasih contoh kecil, kayak kamu tadi yang dicobai oleh iblis. Apakah kamu akan mengambil ayat itu? Sedangkan kamu itu bukanlah cumalah manusia, tapi bukanlah Allah sendiri. Iya. Tapi kenapa Tetap. Yesus bentar. Tapi kenapa Yesus mengambil ayat itu atau perkataan itu atau hukum Taurat itu? Karena Yesus tahu bahwa dia itu adalah Allah sendiri. Tuhan. Nggak ada dia mengaku aku adalah Allah, itu nggak ada. Tapi Di mana ada pengakuan Yesus aku adalah Allah? Nggak ada. Dia adalah Tuhan. Nggak ada dia ngaku dirinya adalah Allah. Dia dan Allah itu beda. Di Al-Quran tidak ada yang dia mengatakan secara eksplisit bahwa dia adalah Tuhan. Bang, Allah dengan Yesus itu beda. Coba Anda buka Yohanes 17 nomor 3. Beda Allah dengan Yesus itu. Buka Yohanes 17 nomor 3. Satu-satunya Allah. Bukan Yesus Allah itu. Kayak gimana? Anda mau ngotot memaksakan ketika dicobai iblis bahwa Yesus dicobai iblis, jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Kalau saya sebagai manusia utusan Tuhan, saya pun juga akan berkata seperti Yesus. Iblis, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Artinya apa? Karena saya ini dalam lindungan Tuhan. Gimana sih? Bukan berarti saya yang Tuhan.
Karena dia Tuhan, makanya dia ambil ayat itu. Kalau dia bukan Tuhan, makanya dia tidak akan ambil ayat itu. Makanya Anda baca dulu Yohanes Makanya 17 nomor 3, Bang. Allah dengan Saya Yesus bilang, itu beda. Pak Ustadz, saya bilang, lu kasih ayat yang eksplisit, secara eksplisit Muhammad mengatakan bahwa dia adalah nabi. Jangan lu ambil. Udah Al-Fatihah 29. Iya, itu kan dalilnya. Iya dalilnya Al-Quran Al-Fatihah 29. Iya, saya nggak butuh dalil karena kamu juga nggak Nah, butuh kamu nggak butuh dalil terus Anda mau minta jawaban, karena kocak. anda juga Nih. tidak butuh dalil tentang ketuhanan Yesus. Nih, Makanya nih, saya nih. juga nggak mau ambil dalil. Allah dengan Yesus beda nih. Inilah hidup Iya, yang saya kekal tahu. itu, yaitu Kamu bahwa akan mereka tahu bagaimana mengenal saya tahu. Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Allah bukan Yesus. Ya, Allah bukan Yesus di sini. Oke? Baca. Baca. Allah bukan Yesus. Aduh. Kenapa macet? Tapi Yesus itu adalah Tuhan. Mana? Yang Tuhan itu Allah. Nih. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan nih apa nih? Nih. Perhatikan nih. Saya ketikin. Apa nih? Apa tuh? Kamu tidak bisa memahami. Ini apa bang? Tulisannya apa? Tuhan atau hamba Tuhan dia? Saya lagi Ini bicara. apa? Kalau iya, saya lagi bicara, makanya kamu harus dengar dulu kalau orang lagi bicara, perbiasakan itu. Jadi begini, Bang, kamu itu nggak bisa pahami ayat itu. Kamu nggak bisa pahami karena kamu berbeda dengan kami. Seperti begitu juga kami dengan kamu. Alasan pula. Bukan alasan. Ini bahasa Indonesia, anak-anak pun paham. Kayak gimana sih? Pertanyaan saya dari tadi aja kamu nggak bisa jawab dengan secara eksplisit. Ada nggak ayat? Udah, Al-Quran pertanyaan Anda udah terjawab. bahwa Al-Fatihah 29 tadi. Mengatakan bahwa saya adalah nabi. Kamu ambil dalil. Kalau kamu ambil dalil dari dalil-dalil yang lu ambil, berarti 100% Anda meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena pakai dalil. Saya Bang, kan tadi waktu pertama naik bentar. Gimana saya mau mengatakan Yesus itu Tuhan, Bang? Sedangkan kitab Anda mengatakan dia hamba Tuhan. Makanya bentar, saya ingin Ini kayak gimana penjelasannya? bicara. Tadi waktu saya naik, saya udah bilang sama kamu bahwa kita jangan mengambil dalil. Iya enggak? Loh, Harus kalau nggak mengambil dalil gimana kita mau diskusi, Bang? Muhammad mengatakan Kacau abang ini. Kalau kita Quran mana yang mengatakan? kalau kita nggak mengambil dalil, gimana kita mau diskusi? Dasar juga deh. Lalu kita mau diskusi pakai asumsi gitu. Kalau kamu mengambil dalil hal itu, berarti kamu mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan. Enggak, di sini tertulis hamba Karena Tuhan saya dia. tahu selama ini baru Ini hamba saya Tuhan. Tanya kenabian Muhammad. Sudah banyak orang yang naik yang debat, baru saya yang bertanya di mana Al-Quran menjelaskan. Udah, jawabannya Muhammad mengatakan Quran surah Al-Fat 29 ayat 29. Quran surah Al-Fat ayat 29 udah itu. Tadi udah ditunjukkan juga di mana di Quran Nabi Muhammad mengaku dirinya adalah nabi. Al-Fat 29. Udah ada ayatnya, udah terjawab Al-Fat 29 bukan nanti ya. Jadi di situ dikatakan Nabi Muhammad itu adalah utusan Tuhan. Ya Al-Fat 29 dalilnya dah tuh. Itu kan lu paham nggak? Dalil, lu pertahankan dalilnya. Saya juga ada dalil di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Bukan Mana? secara eksplisit. Aku adalah Tuhan, mana kata dia? Lalu ini paling bego, makanya lu kalah sama Edis. Lah, Karena begini kan model debat Edis kamu. lagi. Emangnya Anda percaya Edis? Saya tidak
Percaya. Saya percaya Hah? Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus. Lalu kenapa bawa-bawa Edis? Karena saya mengimani apa yang Edis TV katakan tentang Alkitab Oh. itu saja. Baik, ini Anda imani nggak perkataan Edis yang ini nih? Nih, ya, sabar. Anda imani nggak perkataan Edis yang ini? Ya, dari Alkitab nih Edis, ya. Tidak percaya. Iya. Oh, berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan. Bible sendiri ya. Kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak? Begitu. Saya coba tidak. Kamu tidak Teman percaya saya kalau ini, Yesus itu Tuhan? teman saya ini bang. Tidak percaya. Iya. Oh, berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Sekarang saya tanya abang, kata Edis ya melalui Bible, Yesus itu bukan Tuhan. Anda imani Edis? Itu teman saya, video teman saya. Apanya teman Anda ini Edis TV? Teman saya itu. Gimana sih? Ini Edis TV. Ini nanti abang ambil videonya, tanya Edis TV ini kau atau bukan gitu ya. Ya, tanya Edis TV-nya dulu. Abang kagak usah ngotot sama saya. Saya udah kenal lama dengan Edis TV, Bang. Ya. Kamu kenal nanti dia kasih lalu baru. Sebelum ada TikTok, saya udah kenal sama Edis, Bang. Ya. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Anda, ya. Pas lu kalah sama dia. Saya nonton debat kalian. Ya, kalaunya abang mempercayai Edis, mengimani yang dikatakan Edis melalui Bible, percaya nggak kata Edis Yesus bukan Tuhan? Itu kan video teman saya. Jadi Teman Anda mana? Ngelak. Saya aja udah konfirmasi dan kenal betul dengan Edis, tahu nggak? kamu kenal Edis pas kalah kan? Apanya? Pas kalah itu waktu Sebelum ada TikTok, saya udah kenal Edis. Tanya aja dia. Sebelum ada TikTok ini, Bang, ya, saya udah kenal Edis. Tanya aja dia. Gimana sih? Udah nggak usah bahas Edis, bahas di mana. Malu gitu. Enggak, saya mau tanya sama Anda. Anda imani nggak kata Edis? Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan kata Edis. Anda imani nggak? Itu nggak menggoyang iman saya, Bang. Biar lu bilang kata apa. dia, Anda percaya dengan Edis. Anda mengimani yang dikatakan Edis melalui Bible. Kata Edis melalui Bible Yesus bukan Tuhan. Anda imani nggak? Kalau yang itu saya nggak imani. Kalau apa? Loh, kok bisa? Tiba-tiba nggak mengimani Edis. Pelin-pelan kamu, Bang, bikin malu. Saya teguh akan Bikin teman malu saya. lah kau kalau kayak gitu ya. Yang bikin malu itu Kau itu bagaikan meludah lalu kau jilat lagi ludah kau. Enggak. Itu adalah Tuhan. Aduh. Kamu waktu pas saya naik itu kan saya bilang saya ingin bertanya tentang Nabi Muhammad, tapi jangan ambil dalil dari ayat lain. Kamu sendiri ambil dalil. Sampai saat ini kamu nggak jawab pertanyaan saya secara eksplisit. Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia adalah nabi. Al-Fat 29 buka dulu dah, nanti Anda baca ya. Quran, ini saya jawab ya dari Quran surah Al-Fat ayat 29. Nabi Muhammad adalah nabi ya. Udah itu. Jadi sambil dalil kalau lu Kan Anda kan minta dari Al-Quran. Saya sebutkan ayat Qurannya. Al-Fat ayat 29 udah. dengar. Saya waktu naik bilang apa? Bahwa jangan ambil dalilnya secara eksplisit. Nabi sendiri yang mengatakan Nabi Muhammad. Bang, kamu itu minta dari Quran tapi melarang saya ngambil dalil. Itu kayak gimana ceritanya? Kamu minta dari Al-Quran tapi kamu larang saya ngambil dari dalil. Apa ya teman-teman? Anda ngerti nggak gitu yang Anda omongkan itu? Saya ngerti. Saya bilang sama kamu tadi kan saya pas naik bilang apa sama kamu? Saya ingin bertanya, kamu bilang iya. Tapi saya pingin kamu jangan ambil dalil dari ayat-ayat yang lain. Saya minta
saya minta satu ayat secara eksplisit Nabi Muhammad mengatakan sendiri bahwa dia adalah nabi. Itu saja. Itu kan ambil dalil. Baik, sekarang saya jawab ya. Tadi kan saya bilang apa? Kalau kamu ambil dalil. Nih, saya jawab. Dengarkan jawabannya. Saya udah paham pertanyaannya. Anda minta dalil, jangan dalil di luar Quran, betul? Betul? Saya nggak bilang. Saya bilangnya apa tadi? Kamu jangan ambil dalil. Harus yang eksplisit kayak yang kalian minta dari Tuhan Yesus itu, bahwa Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Saya minta hal yang sama, tapi ke Nabi Muhammad. Anda minta Al-Quran jangan ambil dalil. Maksudnya kayak gimana, teman-teman? Saya bingung jadinya. Kamu ambil dari Quran tapi jangan pakai dalil. Bentar, lu paham nggak? Apa coba? Lu paham nggak? Lu paham nggak? Lu paham maksud saya nggak? Saya ingin cari satu ayat saja yang mengatakan seperti yang Anda minta kepada kami orang Kristen, bahwa satu ayat di Alkitab mengatakan, bentar, tunggu dulu bicara. Satu ayat mengatakan bahwa Yesus mengatakan secara eksplisit bahwa dia adalah Tuhan. Saya ingin hal yang sama di Al-Quran. Jangan ambil dalil seperti kita ambil dalil di Alkitab. Jangan Anda ambil dalil di Al-Quran. Harus secara eksplisit. Ini gimana sih teman-teman maksudnya? Jangan kau ambil dalil dari Quran. Bentar. Kayak gimana teman-teman? Kalau saya membaca Quran berarti saya mengutip dalil. Ya kan kayak gitu ya. Saya mau kasih contoh. Bang, saya mau kasih contoh. Ibarat kamu nih, kamu bilang kamu adalah nabi. Tapi banyak orang mengatakan kamu adalah nabi, tapi begini, kamu mengatakan kamu adalah nabi, tapi saya meminta di Al-Quran itu kamu sendiri yang mengatakan, bukan dalil-dalil yang lain yang kayak teman-teman atau apa yang lain, saksi-saksi yang lain. Tidak, keluar dari mulut Anda sendiri. Begitu juga yang Anda minta kepada Yesus, kepada kita orang Kristen, bahwa harus ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dan saya minta sebaliknya sama seperti itu. Ada nggak di Al-Quran secara eksplisit Nabi Muhammad mengatakan sendiri bahwa dia adalah Nabi? Itu kamu paham nggak? Kalau kamu pintar, kamu paham. Tapi kalau kamu bego, kamu nggak paham. Makanya jangan tunjukin kedunguannya. Udah, saya ngomongnya. Anda minta dari Quran kan? Ya. Nih, catat ya. Al-Quran surah Al-Fat ayat 29. Tuh dah, ya. Iya itu kan, saya kan baca tadi, lu kasih baca. Saya baca. Saya ngutip Qurannya, ngutip Quran. Sudah yang Anda minta Quran kan, yang Anda minta Al-Quran surah Al-Fat ayat 29 udah. Lu kalau seperti itu, Kalau kan terjawab gitu. sudah 100% Tuhan. Karena dalil yang kita ambil sama seperti kamu. Aduh. Tapi bego. Isinya di kepala. Ini gimana teman-teman? Aduh, tenangkan dirimu dulu Bang, turun dulu ya. Kau kagak bisa diskusi. Kau kagak ngerti dengan pertanyaan kau sendiri masalahnya Bang, ya. Yusuf PI, ya, kau carikan ya dalam Al-Quran Nabi Muhammad itu mengaku nabi dari Al-Quran, tapi jangan pakai dalil, ya. Gimana teman-teman, jangan pakai dalil. Aduh, ini orang ngerti gak yang dia omongkan gitu ya? Aduh, macam-macam, Masya Allah, pasien saya ini betul-betul akut teman-teman. Aduh. Astagfirullah, kebanyakan ketawa saya jadinya. Bentar ya teman-teman, kita naikin lagi yang lainnya.